Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya M. Peri Padli dengan nomor induk mahasiswa 230514602887. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi psikologi keberbakat dengan judul Perfeksionisme pada Individu Gifted yang dibimbing oleh dosen Ibu Kusumasari Kartika Himadarmayanti, MSI. Oke, baik. Eh, Sebelum kita mengenal lebih jauh tema yang telah kita sampaikan tadi, yaitu perfeksionisme pada individu gifted, kita harus mengetahui apa sih perfeksionisme pada individu gifted itu. Nah, pada dasarnya perfeksionisme adalah karakter penting dalam individu gifted, di mana ia terintegrasi dengan identitas dan harga diri. Menurut Silverman pada tahun 2007, sifat ini dapat memotivasi, tetapi juga memiliki resiko, yaitu dapat menimbulkan tekanan psikologis jika individu kesulitan menerima kegagalan. Sedangkan menurut Munandar pada tahun 2009 mencatat bahwa perilaku perfeksionistik muncul dari kesadaran diri dan ekspektasi tinggi, sehingga seringkali dipicu oleh pengakuan atas keberhasilan akademik. Nah, sedangkan oleh Neihart dan kawan-kawan menambahkan bahwasanya ketidakseimbangan antara kemampuan intelektual dan perkembangan emosional dapat memicu kecemasan. Nah, uh, pendapat Schuller pada tahun 2021 menekankan perlunya intervensi psikososial untuk menyeimbangkan pencapaian dan penerimaan diri. Dengan dukungan yang tepat, perfeksionisme bisa menjadi pendorong positif, tetapi harus dikelola untuk mencegah tekanan psikologis. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, ialah faktor penyebab perfeksionisme. Nah, kawan-kawan, yang pertama ialah kesadaran diri yang amat tinggi yang mengakibatkan ekspektasi terhadap diri sendiri itu cukup tinggi. Nah, kemudian harapan atau ekspektasi terhadap lingkungan. Kerap kali lingkungan sekitar seperti orang tua, guru dan sebagainya macamnya memberi patokan yang cukup tinggi dalam ekspektasinya terhadap individu tertentu. Nah, kemudian yang ketiga ialah pengakuan keberhasilan. Nah, individu yang perfeksionis ini kerap kali mengasosiasikan bahwasanya dorongan untuk mempertahankan gambaran dirinya sebagai orang yang berhasil seperti itu. Nah, kemudian juga yang keempat, ketidakseimbangan perkembangan berupa ketidaksesuaian antara kemampuan intelektual dan emosional yang tidak berjalan beriringan. Nah, kemudian kecenderungan emosional yaitu berupa sensitivitas emosional yang tinggi yang menyebabkan tekanan. Berikutnya, lingkungan yang kompetitif. Nah, ketika lingkungan tersebut setiap pergerakannya dibuat seperti perlombaan yang kompetitif yang cukup bergengsi, itu juga menyebabkan salah satu faktor perfeksionisme ini. Nah, kemudian polarisasi nilai diri, yaitu mengaitkan nilai diri dengan pencapaian tertentu. Kemudian over excitabilities, yaitu sensitivitas yang berlebih yang dapat memicu perfeksionisme itu adaptif ataupun maladaptif. Oke, yang selanjutnya, nah, ketidakseimbangan emosional pada individu gifted. Nah, ketidakseimbangan emosional terjadi ketika kemampuan intelektual yang tinggi tidak sejalan dengan perkembangan emosional. Nah, yang dapat mengakibatkan yaitu yang pertama ialah kecemasan. Nah, kecemasan ini muncul akibat tekanan untuk memenuhi ekspektasi yang tinggi, baik dari diri sendiri maupun lingkungan. Hal ini yang menyebabkan frustasi ataupun kelelahan mental karena tidak mencapainya target-target tertentu. Nah, perfeksionisme ini merupakan aspek emosional yang perlu perhatian khusus, terutama pada individu gifted yang mengaitkan nilai diri mereka dengan pencapaian, sehingga kegagalan dapat mengganggu rasa percaya diri. Bahkan kegagalan sekecil apapun bagi mereka itu dapat membuat mereka down serendah-rendahnya. Nah,
Dampaknya yaitu perfeksionisme ini dapat berfungsi sebagai eh, motivasi, tetapi juga bisa menyebabkan kecemasan dan depresi jika dikelola dengan buruk. Nah, yang terakhir yaitu pentingnya intervensi psikososial, itu berupa dukungan dari orang tua, guru, dan profesional kesehatan mental yang diperlukan untuk membantu individu gifted dapat menyeimbangkan pencapaian dan penerimaan diri. Nah, berikutnya ialah berupa karakteristik individu gifted. Nah, pada dasarnya individu gifted ini dianggap sebagai fenomena psikologis yang berbeda dari gangguan perkembangan intelektual atau dalam DSM kelima. Nah, kombinasi kemampuan kognitif dan emosi, yaitu kemampuan kognitif yang tinggi disertai dengan intensitas emosi yang kuat, menciptakan pengalaman-pengalaman yang unik. Nah, ciri khasnya ialah yang pertama kognitif. Nah, pada pembelajaran individu gifted ini sangatlah cepat menangkap materi dan memiliki ketertarikan yang luas. Kemudian pada emosional, individu gifted ini sangatlah memiliki sensitivitas yang sangat tinggi, baik dari empati ataupun emosional. Nah, yang ketiga ialah sosial. Hubungan kompleks dan perasaan terasingkan jika tidak dipahami oleh orang lain. Nah, individu gifted ini sangat memandang bahwasanya hubungan sosial itu sangatlah penting. Nah, tak heran jika mereka menganggap bahwasanya mereka itu terasingkan. Nah, mereka sering menganggap bahwasanya mereka itu terkucilkan. Nah, jadi individu gifted itu memiliki kombinasi unik yang membedakan mereka, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam perkembangan. Nah, apa sih ciri-ciri individu gifted? Nah, yang pertama, individu gifted ini memiliki kemampuan kognitif yang tinggi yang dibuktikan dengan skor IQ yang bukan lagi cukup sih, yang sangat tinggi, terkadang lebih dari 130. Kemudian perkembangan yang tidak seimbang antara perbedaan signifikan, yaitu kemampuan intelektual dan perkembangan emosional ataupun sosial yang tidak seimbang ataupun tidak beriringan dan berdampingan. Nah, kemudian ketertarikan khusus. Nah, individu gifted ini kerap kali memiliki keunggulan pada bidang-bidang tertentu seperti seni, akademis, ataupun olahraga. Nah, kemudian seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya individu gifted ini memiliki tingkat sensitivitas terhadap emosional, yaitu kepekaan yang tinggi terhadap emosi diri dan orang lain. Nah, berikutnya individu gifted ini memiliki kreativitas yang sangat luar biasa, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang baru dan penyelesaian berupa solusi yang inovatif. Nah, kemudian juga individu gifted ini memiliki rasa yang ingin tahu mereka tuh yang sangat besar, yaitu berupa ketertarikan dan keinginan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan berbagai topik secara mendalam. Nah, kemudian individu gifted ini dalam penyerapan informasi ataupun penyerapan pembelajaran, mereka itu sangat cepat dibandingkan dengan rekan-rekan sebaya mereka pada umumnya. Nah, berikutnya adapun bentuk-bentuk perfeksionisme, yaitu perfeksionisme adaptif dan perfeksionisme maladaptif. Nah, apa saja sih contoh-contoh dari perfeksionisme adaptif? Yaitu yang pertama, menetapkan standar tinggi yang realistis. Nah, pada perfeksionisme adaptif ini, individu tersebut dapat melihat potensi diri mereka dengan pencapaian ataupun planning dengan cara realistis seperti itu. Kemudian mendorong pertumbuhan dan pencapaian secara maksimal. Nah, dan yang terakhir yaitu berupa penerimaan bahwasanya proses itu sebagai bagian dari pembelajaran. Nah, kemudian perfeksionisme maladaptif, yaitu yang pertama berupa tuntutan yang tidak rasional terhadap diri sendiri. Kerap kali individu perfeksionisme maladaptif ini menetapkan standar-standar yang terlalu tinggi ataupun melampaui batas kemampuan mereka. Nah, kemudian memandang bahwasanya rasa kegagalan itu sebagai sesuatu yang sangat buruk, sehingga mereka tuh memandang bahwasanya gagal itu
sangatlah terhina sehingga adanya rasa takut gagal yang sangat berlebihan. Nah, kemudian adanya kecenderungan mengevaluasi diri secara kritis. Nah, ketika target-target tersebut tidak dapat tercapai, kerap kali individu perfeksionisme ini mengkritik ataupun mengkomentari diri mereka secara kritis ataupun secara berlebihan. Nah, kemudian yang terakhir ialah mengarah pada penundaan tugas dan kelelahan emosional. Nah, semua faktor-faktor tadi bermuara pada uh, perubahan perilaku berupa tugas-tugas, karena pada dasarnya mereka tidak menyelesaikan planning yang ada. Mereka kerap kali menunda tugas-tugas yang ada sehingga berpotensi mengalami kelelahan emosional. Nah, bagaimana sih cara penanganan perfeksionisme ini? Nah, yang pertama ialah pendidikan emosional, bahwasanya mereka harus mengenali dan mengelola emosi yang ada, yaitu berupa penerimaan kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Nah, kemudian pengaturan terhadap harapan. Nah, pada dasarnya manusia memiliki harapan, tetapi bagaimana kita dapat uh, fokus bahwasanya uh, kita tuh harus dapat fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ialah dukungan sosial. Nah, peran dari sosial seperti orang tua, teman, guru, dan sebagainya macamnya untuk dapat menciptakan lingkungan yang mendukung agar individu ini dapat memberikan keluh kesah ataupun curhat lah ibaratnya kepada individu yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian intervensi psikososial itu berupa terapan konseling atau terapi untuk mengatasi tekanan yang ada. Kemudian fokus pada keterampilan belajar dalam pengarahan perhatian pada keterampilan dan strategi efektif. Nah, kemudian penerimaan diri. Nah, yaitu upaya untuk menerima diri seutuhnya termasuk kelebihan, kekurangan dan kelemahan secara utuh. Bahwasanya manusia ini memiliki sisi positif dan sisi negatif, memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, yang terakhir yaitu melakukan kegiatan relaksasi, yaitu berupa pelibatan aktivitas yang menyenangkan seperti meditasi dan menjalankan hobi-hobi yang ada. Nah, tibalah kita di kesimpulan bahwasanya perfeksionisme itu ialah individu perfeksionisme pada individu gifted adalah dorongan yang dapat memotivasi namun juga menimbulkan tekanan psikologis seperti kecemasan dan kelelahan emosional. Mereka sering menetapkan standar tinggi untuk diri mereka sendiri yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara kemampuan intelektual dan perkembangan emosional. Jika tidak dikelola dengan baik, perfeksionisme ini dapat mengakibatkan perilaku maladaptif seperti penundaan tugas dan rasa yang tidak puas, sehingga memerlukan dukungan psikososial untuk mengelola ambisi dan penerimaan diri. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya sebagai manusia kita memang memiliki goals yang ada, tetapi ketika goals tersebut tidak tercapai dengan sepenuhnya, ada baiknya kita menerima bahwasanya kegagalan itu merupakan proses untuk dapat tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Emperi Padli dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.